Apakah pertemuan kita ini juga diatur oleh Allah? Pasti tidak ada satupun yang keluar dari lauh mahfudz, tidak ada satupun kejadian tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Setiap yang terjadi izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho, itulah yang terbaik bagi kita. Apakah ada yang hadir ke sini Allah tidak ridho? Boleh jadi ada yang niatnya salah. Ya. Karena ridho Allah itu ada pada niat dan cara yang Allah sukai. AA membagi dua, yang satu izin Allah, yang satu ridho Allah. Ini yang membuat manusia sekarang sesat tapi pakai dalil. Ketika ditanya, kenapa kamu pakai sabu-sabu? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu minum khamar? Ustadz, ini kan atas izin Allah. Iya, tapi Allah nggak ridho, makanya Allah murka kepada dia. Tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, karena ridho Allah itu ada pada niat dan perbuatan yang disukai Allah. Semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Izin Allah pasti. Orang yang mabuk pun karena izin Allah. Izin Allah. Orang yang maaf berbuat dosa pun karena ada kuasa dan kudrat iradat Allah. Izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Sedangkan kita yang kita cari adalah keridhaan Allah. Ya benar. Allahu Akbar. Dan kalau udah benar niat, Allah kan tahu. Pasti Allah ngasih ketenangan di hati kita. Kalau kitanya nggak benar, nanti Allah kasih alarm, hati kita tidak enak, tidak nyaman. Itu alarm di sini, istaftik qalbak. Di usia Kiai Haji Abdullah bin Nastiar 58 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam 58 itu menurut miladiah ya. Iya. Berarti kalau hijrah berarti udah 60. Iya, Ustaz. Anda tidak rasa takut mati? Itu yang saya pikirkan terus, Ustaz. Mati. Iya. Lebih banyak ingat siap matinya daripada siap hidupnya. Apa yang AA sedihkan kalau mati? Ya, saya takut belum cukup bekal pulang jumpa dengan Allah. Udah suara AA udah berubah ke, kita tinggalkan cerita mati, kita cerita tentang hidup. Kalau AA diberikan umur lebih panjang, apa yang akan AA lakukan? Obsesi apa yang belum tercapai? Cita-cita apa yang akan teruskan? Seumur-umur baru saya mengalami kayak gini. Insya Allah. Kalau saya diberi umur panjang, satu, saya ingin betul-betul tobat. Ya, sehingga tidak tersisa lagi dosa-dosa kecuali Allah ampuni. Karena saya tahu tidak ada yang mengancam Abdullah bin Nastiar selain dosanya sendiri. Saya tidak pernah merasa terancam oleh apapun siapapun selain oleh dosa aib yang selama ini saya lakukan. Dan itu harus betul-betul. Dalam beberapa pertemuan AA selalu cerita tentang dosa. Lama-lama saya berpikir, dosa apa? Korupsi nggak ada kesempatan. Pacaran tidak mungkin. Dosa apa? Nabi SAW, wallahi demi Allah inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari malam. Nabi juga bercerita tentang dosa. Bercerita tentang dosa. Dosa apa? Dosa terbesar yang membuat Allah murka sekali adalah inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat-sangat besar. Pernah ke dukun? Saya akui saya pernah ke dukun. Waktu ke Seleo saya datang ke dukun urut. Jadi syirik itu ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin untuk orang tertentu musyriknya itu nyembah berhala. Tetapi makin lama Allah makin tahu nih kalau kita dikasih ilmu, berharap dari makhluk aja itu sudah berbahaya. Jadi yang maksud dosa itu bukan minum khamar, bukan pakai sabu, bukan korupsi, bukan zina, tapi berharap kepada makhluk juga sudah masuk dalam kategori syirik. Yang saya harapkan hati saya benar-benar bersih dari bersandar ke siapapun selain Allah. Itu makna tauhid yang maksudkan. Kalau kata guru saya begitu. Jadi istighfar atas istighfar, misalkan astagfirullah, astagfirullah, tapi pada waktu istighfar kita tidak merasa lagi tobat, itu pun harus kita istighfari. Allah. Sholat atau ada yang
minta-minta atau orang kesulitan, Allah sudah perlihatkan di depan kita, kita mampu, tapi kita lewat saja tidak nolong, itu harus kita istighfari, karena Allah sudah mendatangkan dia ke depan kita, dan Allah sudah memampukan kita nolong, tapi tidak. Yang membuat dia datang lewat di depan kita, Allah. Pasti Allah lah. Dan saat itu Allah sedang menguji kita dan kita menganggap itu bukan apa-apa. Ya, Dan itu menganggap sebagai dosa. Iyalah, itu kan Allah memberikan ladang amal, tapi kita tidak mengamalkan. Tapi orang kan biasa melihat itu sesuatu biasa aja. Ngapain nanti lewat sini, banyak jalan yang lain. Gimana kita bisa melihat halus? Ada seorang melihat dengan mata, tapi ada orang melihat dengan mikroskop. Sehingga dia melihat sesuatu yang tidak nampak dilihat orang, dia melihat. Bagaimana supaya kita halus melihat yang bukan dosa pada pandangan orang awam, tapi dosa bagi kita. Menurut pandangan ulama tasawuf, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Yang menurut orang awam biasa itu biasa, tapi bagian orang yang dekat pada Allah itu sudah dianggap sebagai dosa. Bagaimana kita bisa sampai ke level itu? Gak tahu ya. Saya kan belum masuk ke level itu. Tapi ya sudah beristighfar melihat itu. Disuruh guru saya. Allahu Akbar. Ini di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya. Kita bertemu dengan orang yang menghina misalkan. Itu kan dengan izin Allah juga. Kenapa sih ada orang yang menghina? Ya Allah menunjukkan kepada kita bahwa penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Jadi kalau kita dihina tuh kita syukur, karena penghinaan orang cetek sekali dibanding kehinaan kita yang asli. Seperti gunung es, sepertiga di atas itu penghinaan orang, 2/3 di bawah adalah kehinaan kita yang belum terungkap. Kayak gini nih ya, kita di sini, maaf ya, saya dan Ustadz di sini, kan kenapa Agim dan Ustadz Abdul Somad ada di sini dan didengar oleh semua? Penyebabnya kan cuma satu, karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Tuh, astagfirullah. Tuh, betul nggak? Pasti betul Ustadz. Betul. Ustadz punya dosa. Saya banyak dosa yang tidak diketahui oleh umat, tapi Allah tahu. Makanya kalau kita sedang dipuji begini, yang kita ingat tuh ini tutup dari Allah. Allah menutupi aib, dosa, kekurangan. Nah itu akan membantu kita lebih peka dibanding menikmati kekaguman orang. Terakhir dari saya ya Ustadz. Yang berapa maaf? Boleh lihat Ustadz? Yang boleh ngomong terakhir tuh saya, karena saya pembawa acara. Oh gitu ya Ustadz. Apunten bahasa Sunda. Jangan nyontek. Tolong Agim jangan terlalu banyak bicara. Giliran Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Saya nggak baca, cuman ngomong aja. Ya gimana Ustadz? Apa saran Ustadz untuk para jamaah yang ada di sini? Saran saya kepada jamaah yang pertama, tetaplah belajar agama. Yang kedua, jangan meninggalkan ulama. Yang ketiga, tetap istiqomah di masjid. Lah itu punya saya tanya. Sengaja saya sedikitkan supaya Ustadz nambah yang lebih banyak. Baik Ustadz. Gimana rasanya Ustadz pada waktu tahun 2019 banyak diuji oleh Allah? Apa yang terpikir dan bagaimana caranya menghadapi ujian itu? Pertama, saya dilepaskan dengan keterikatan kepada orang yang paling memotivasi hidup saya adalah ibu saya. 2019 ibu saya meninggal tanggal 18 Maret hari Ahad. Hari Senin subuh ketika saya sedang di Madura tanpa ada sakit. Andai dia sakit, tentu saya sempat lama merawat dia, menyuap makan dia, memeluk dia, mencium dia. Dan dia meninggal mendadak. Habis makan sahur malam saya tanya, makcik yang selalu bersama dengan beliau, gimana ibu saya malam itu? Kata makcik, malam itu dia tahajud, habis tahajud dia witir, habis itu dia makan sahur. Karena hari Senin dia biasa puasa sunat. Setelah habis makan sahur, dia buka YouTube, dia nonton Abdul Somad. Dia tonton lama, habis itu dia pergi mandi, mau sholat subuh, kemudian berwudu, ketika itu dia pusing, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah berwudu, meninggal. Saya terkejut, saya kaget, saya lupa.
Lupa semua ayat-ayat hadis-hadis. Tapi saya ingat Allah ingin melepaskan saya dari keterikatan saya, dari kemelekatan saya. Saya tahu cerita itu setelah AA ngomong ke saya beberapa bulan yang lalu di Tauhid, lepaskan dari kemelekatan. Oh, ternyata yang dimaksud supaya saya lepas dari kemelekatan. Saya terlalu sayang kepada ibu, saya terlalu sayang kepada emak saya. Maka Allah ingin lepaskan ini. Lalu kemudian setelah itu Pilpres bulan April, saya sangat sayang dengan nomor saya itu. Nomor handphone itu sangat sayang. Saya ingat di mana-mana. Allah ingin lepaskan saya dari keterikatan dengan nomor handphone ini. Nomor itu dipakai, diretas orang untuk kepentingan politik. Akhirnya semua orang dapat SMS dari saya. Coblos nomor sekian. Akhirnya nomor itu tidak saya pakai lagi. Lepas dari kawan-kawan dekat-dekat persahabatan karena fitnah-fitnah macam-macam. Lalu kemudian saya serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya saya pergi ke Sudan, saya fokus menulis, saya perbaiki disertasi, saya fokus membaca kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dengan segala macam caci maki. Allah ingin menunjukkan pada saya orang yang menang punya banyak kawan, orang yang terpuruk dan kalah dia punya teman sejati. Dan salah satu teman sejati itu sahabat, sekali dia menganggap dirinya sebagai sahabat, tapi sebenarnya dia lebih layak sebagai guru, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya lagi. Allahu Akbar. Sebetulnya saya paling sering buka YouTube beliau, ya enggak? Karena banyak ilmu yang belum saya tahu dan beliau menyampaikannya. Ustadz diuji seperti itu adalah Ustadz untung lebih awal. Diuji seperti itu pasti banyak hikmahnya. Setidaknya belajar lebih banyak, betul? Amin. Merunduk, hati lebih merunduk, betul tidak? Insya Allah. Memang bahaya Ustadz, populer, dikagumi orang tuh bahaya sekali. Karena itu enak menurut nafsu dan bisa nagih. Ya. Makanya kalau sudah diuji dengan fitnah, penghinaan dan semua itu tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya itu kalau kita tidak sabar, tidak ridho, tidak mengambil hikmahnya dan tidak mensyukurinya. Guru saya mengatakan begini, waktu saya dihina dulu rame-rame. Apa bahayanya dihina? Yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang angkat derajat? Allah. Yang mengampuni? Allah. Apa urusan kita dengan mulut orang? Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Sibuklah tobat, karena air mata tobatlah jawaban dari semua ini. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itulah jawaban dari segala urusan. Tauhid. Iya Pak. Masya Allah. Iya Om. Ustaz.